Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan ini kita dapat berkomunikasi meskipun melalui media virtual. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 47 Jakarta, rekan-rekan wakil kepala sekolah, para staf dan dewan guru, orang tua peserta didik kelas 9, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Khusus untuk anak-anakku kelas 9, tanggal 5 nanti kalian akan mendapatkan pengumuman tentang kelulusan kalian dari SMP Negeri 40 Jakarta. Dan mulai hari ini kalian tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan pada saat pengumuman disampaikan, yang kalian dapatkan adalah pengumuman yang menyenangkan. Yang pasti kalian lulus di tahun ini memang agak istimewa karena kondisi, suasana, dan daya dukungnya berbeda. Tapi insya Allah apapun yang kita alami pada kesempatan ini memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Baik anak sekalian dan orang tua yang berbahagia, terkait dengan informasi tentang PPDB untuk tahun pelajaran 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan edaran serta informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan PPDB untuk tahun pelajaran 2020-2021 memiliki beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama tentang minat masyarakat untuk sekolah negeri, kemudian daya tampung sekolah yang terbatas, mutu sekolah swasta yang belum merata, serta sistem hunian penduduk Jakarta yang begitu padat. Dan yang terpenting adalah pertimbangan yang luar biasa untuk proses PPDB tahun ini adalah bahwa seluruh sekolah diusahakan terjangkau dengan moda transportasi. Artinya dari secara transportasi dan jarak tempuh dan cara menempuh anak-anak ke sekolah tidak menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa sekarang, sudah selama lebih kurang 3 bulan, semua peserta didik di DKI Jakarta belajar dari dan di rumah dengan bimbingan orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan ujian nasional tidak dilaksanakan. Itu beberapa pertimbangan yang luar biasa untuk menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan PPDB. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh kita semua pada PPDB tahun ini yang khusus adalah tentang juknis PPDB atau petunjuk teknis PPDB, dan yang kedua tata kelola pelaksanaan PPDB. Hal lain yang kami anggap luar biasa harus dicermati oleh kita semua adalah perlunya kehati-hatian dan ketelitian dalam melaksanakan kegiatan ini, termasuk kami di sekolah pun harus melakukan layanan dengan hati-hati dan teliti, karena seluruh proses PPDB dilaksanakan secara daring dari rumah calon peserta didik masing-masing. Baik, hal-hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama tentang jalur PPDB. Informasi ini kami sampaikan berdasarkan petunjuk teknis PPDB Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020. Yang pertama, jalur PPDB. Jalur PPDB tahun ini terdiri dari yang pertama, jalur inklusi, yang kedua anak panti,
Yang ketiga, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, serta anak-anak yang berasal dari keluarga tenaga medis yang menangani COVID-19 kemudian meninggal dunia. Yang kedua, prestasi non-akademik. Yang ketiga adalah afirmasi, yaitu untuk anak-anak yang terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial, Kartu Pekerja Jakarta, Ciklingko, dan Kartu Jakarta Pintar. Yang keempat, perpindahan orang tua dan anak guru. Yang dimaksud anak guru adalah anak-anak yang akan atau ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar. Yang kelima ada jalur zonasi, dan yang keenam adalah jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Yang kedua, tentang kuota PPDB. Hal ini penting diketahui untuk memperhitungkan di mana dan jalur mana yang bisa kita atau kalian pilih pada saat memilih sekolah nanti. Untuk yang pertama, inklusi kuotanya adalah 2 orang per rombel. Di setiap kelas hanya maksimal 2 orang saja. Kemudian untuk afirmasi yang terdiri dari anak panti, pembina olahraga prestasi, dan COVID-19, ini tanpa seleksi dan tanpa kuota. Artinya jika pada rentang waktu yang diberikan untuk jalur afirmasi ini terpenuhi kuotanya, maka selesai sudah. Tapi mudah-mudahan tidak begitu kenyataannya. Artinya afirmasi meskipun tanpa seleksi dan tanpa kuota tetap bisa memberikan peluang bagi peserta lain yang bisa memilih jalur yang berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk data terpadu kesejahteraan sosial, KJP, Cektingko, dan Kartu Prakerja Jakarta itu sebesar 25%. Yang keempat, jalur zonasi, domisilinya berbasis kelurahan, ini 40%, prestasi akademik 20%, prestasi non-akademik 5%, luar DKI 5%, pindah tugas orang tua dan anak guru adalah 5%. Berikutnya, persyaratan PPDB untuk anak SMP usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020, dan untuk anak SMA SMK berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang ketiga, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran. Yang keempat, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang tercatat pada kartu keluarga. Mohon dicermati untuk orang tua bahwa kartu keluarga berbasis DKI Jakarta tertera pada kartu keluarga paling lambat 1 Juni 2019. Kalau lewat dari situ biasanya sistem menolak pengajuan kakaknya. Kemudian yang kelima, memiliki buku rapot untuk nilai 5 semester sebelumnya untuk 3 mata pelajaran UN plus PPKN untuk SD ke SMP, dan 4 mata UN plus IPS untuk SMP ke SMA. Anak-anak yang berbahagia serta orang tua yang kami hormati, mohon yang berikutnya dicermati terkait dengan jadwal pelaksanaan PPDB secara detail banget gitu ya. Bapak Ibu bisa membaca di Juknisnya langsung, nanti kami share melalui grup kelasnya masing-masing. Di sini saya menyampaikan secara umum saja rentang waktu pendaftaran sampai lapor diri adalah sebagai berikut. Untuk pra pendaftaran bagi calon peserta didik yang luar DKI, kemudian lulusan 2 tahun sebelumnya dan berasal di sekolah luar negeri, itu tanggal 11 Juni sampai 3 Juli 2020. Untuk jalur inklusi dan prestasi non akademik itu rentangnya mulai pendaftaran sampai lapor diri
adalah 15 sampai 18 Juni 2020. Untuk jalur afirmasi 19 Juni sampai 24 Juni 2020. Jalur perpindahan orang tua dan anak guru adalah 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2020. Untuk jalur zonasi 25 Juni sampai 30 Juni 2020. Dan untuk jalur prestasi akademik dan luar DKI 1 sampai 6 Juli 2020. Catatan khusus untuk yang akan memilih SMK ada keistimewaannya. Yang pertama, untuk SMK tidak ada jalur zonasi. Kemudian yang kedua, kuota untuk SMK jalur afirmasi yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, Ceklingko, KJP, dan pemegang kartu Jakarta itu 35%. Kemudian jalur akademik 5%, luar DKI 5%, dan jalur pindah tugas orang tua serta anak guru itu adalah 5%. Yang berikutnya, anak sekalian dan ibu bapak, adalah tentang mekanisme pendaftaran. Tahapan mekanisme pendaftaran. Yang pertama adalah pra pendaftaran, ini untuk kategori calon dari luar DKI. Kemudian yang kedua pendaftaran, yang ketiga verifikasi pendaftaran, dan yang keempat melihat hasil seleksi. Catatan khususnya adalah seluruh kegiatan mekanisme pendaftaran ini dilakukan dari rumah secara daring. Kemudian yang berikutnya adalah seleksi PPDB, atau yang dimaksud ini bagaimana cara menentukan diterima tidaknya melalui apa. Itu seleksinya sebagai berikut. Untuk jalur inklusi itu seleksinya melalui usia. Jika melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi melalui usia tertua ke termuda, kemudian urutan pilihan sekolah, dan waktu untuk mendaftar. Ini istimewa, tapi itulah yang terjadi. Jadi untuk jalur inklusi yang biasanya menggunakan nilai prestasi, untuk tahun ini menggunakan usia. Kemudian yang kedua, untuk jalur prestasi akademik luar DKI, pindah orang tua dan anak guru, itu adalah perkalian rata nilai rapot yang sudah disebutkan di awal dengan nilai akreditasi sekolah yang sudah diverifikasi. Kemudian untuk jalur prestasi non akademik, ini berupa prestasi atau yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini seleksinya adalah jenjang kejuaraan tertinggi, kemudian peringkat kejuaraan, ada juara keberapa. Yang ketiga, kategori kejuaraan, dalam hal ini diutamakan perorangan. Yang keempat, perkalian rata rapot dengan akreditasi sekolah. Dan yang kelima, jika masih juga sudah ditampung, diseleksi melalui usia dengan urutan tertua ke termuda. Nah, untuk menyeleksi sertifikat prestasi ini verifikasinya secara online langsung di Dinas Pendidikan. Jadi bukan di operator sekolah, bukan juga di admin sekolah yang dituju, melainkan sudah di handle atau ditangani oleh Dinas Pendidikan melalui sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, yang berikutnya yang paling penting mungkin ini adalah setelah mengetahui beberapa hal terkait dengan persyaratan, kemudian jadwal, kemudian jalur, dan bagaimana seleksi dilakukan, yang harus dipahami lebih jauh oleh calon peserta didik adalah tentang skema PPDB atau bagaimana tahapan kalian melakukan pendaftaran. Baik, ada 5 tahapan yang harus dilakukan oleh calon peserta didik, kecuali untuk anak-anak yang lulusan dalam DKI Jakarta
dan domisili DKI Jakarta. Yang pertama adalah pengajuan akun. Pengajuan akun ini dilakukan oleh seluruh calon peserta didik, termasuk yang dari dan domisili dan lulusan DKI Jakarta. Yang kedua, verifikasi akun. Yang ketiga, aktivasi token. Yang keempat, login. Dan yang kelima, memilih sekolah. Memilih sekolah tetap pilihannya masih 3 sekolah untuk SMP, SMA, SMK juga 3 peminatan tentu saja, bisa di sekolah yang sama, bisa di 3 sekolah yang berbeda untuk 1 peminatan. Nah, untuk peserta didik domisili lulusan Jakarta dan domisili DKI Jakarta tidak perlu melakukan verifikasi akun. Jadi setelah pengajuan akun mendapatkan token, maka kalian bisa mengaktifasi token, login, dan memilih sekolah. Oke, untuk cara pengajuan akun. Cara pengajuan akun yang pertama adalah input nomor induk kependudukannya. Nomor induk kependudukan sesuai dengan KK-nya masing-masing. Kemudian nomor peserta. Nomor peserta ini untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, nomor peserta ini yang dimaksud adalah nomor peserta ujian yang sudah kalian dapat dan ada di daftar nilai masing-masing. Kemudian yang berikutnya, setelah menginput nomor induk dan nomor peserta, lengkapi biodata dan nilai. Melengkapi biodata dan nilai ini khususnya untuk anak-anak yang domisili luar DKI. Kemudian mengunggah dokumen juga ini untuk anak-anak yang lulusan dan domisili luar DKI. Dan yang berikutnya adalah mencetak bukti ajuan. Jadi untuk anak-anak yang luar DKI, domisili DKI, dan lulusan luar DKI, itu selain menginput NIK juga harus melengkapi biodata secara manual, kemudian nilai. Nah, data-data yang dimaksud harus diunggah dokumennya. Berikutnya, jenis dokumen yang diunggah. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, sertifikat akreditasi sekolah asal. Yang ketiga, rapot 5 semester terakhir. Dan yang keempat, surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat oleh orang tua. Kemudian untuk persyaratan khusus untuk jalur yang berbeda, piagam prestasi, surat keterangan inklusi, ini dari dokter atau rumah sakit. Kemudian surat keterangan pindah tugas untuk orang tua yang pindah tugas. Kemudian SK guru bagi anak guru. Sekali lagi, untuk yang persyaratan khusus yang diunggah adalah dokumennya berupa piagam prestasi, surat keterangan inklusi, surat keterangan pindah tugas atau SK guru. Ini sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kemudian Bapak, yang terakhir adalah data pengajuan akun atau bagaimana cara mengajukan akun. Untuk SD yang ke SMP, barangkali ini diperlukan sebagai bahan informasi. Siapa tahu Bapak dan Ibu ditanya tetangga bagaimana masuk SD. Masuk SD ini hanya menggunakan nomor induk kependudukan. Dan ada validasi dengan nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini untuk anak-anak yang di DKI Jakarta. Kemudian yang untuk SMP, SMA, SMK, nomor induk kependudukan ini validasi dengan nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini dicocokkan dengan KK. Kemudian DNT, daftar nominasi tetap, validasi nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini untuk lulusan dalam DKI Jakarta. Tapi memang ini semua sudah terdata di dinas. Kemudian yang ketiga, nilai raport. Dan yang keempat, nilai akreditasi sekolah.
Itu untuk digunakan jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya adalah laman atau alamat situs yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan PPDB dari mulai pra pendaftaran sampai nanti lapor diri adalah ppdb.jakarta.go.id. Sekali lagi saya sampaikan, laman atau halaman web yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran sampai lapor diri, mohon dicatat dengan baik, yaitu ppdb.jakarta.go.id. Baik Bapak dan Ibu, demikian informasi dan sosialisasi yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan PPDB untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi dan pemahaman untuk kita semua, dan tidak ada kesalahan atau hambatan yang luar biasa pada pelaksanaannya. Hal lain yang mungkin bisa kami sampaikan adalah Ibu dan Bapak, bahwa dari sekian banyak orang tua mungkin ada 1, 2 atau sebagian kecil yang mengalami hambatan dalam melaksanakan daringnya di rumah, tetap wajib dan akan menyiapkan posko layanan, dan posko ini dilakukan di sekolah dengan menggunakan protokoler pencegahan COVID-19. Jadi kami akan melayani tapi dengan tata cara yang ada kaitannya dengan protokoler untuk pencegahan COVID-19, yaitu dengan 1, mencegah kerumunan massa. Jadi kalaupun hadir, kami akan atur berapa banyak yang boleh masuk. Yang kedua, mengatur jarak antrian. Yang ketiga, menyiapkan hand sanitizer atau alat pencuci tangan, air dan sabun misalnya. Kemudian ada termogan atau alat pendetek suhu. Dan yang berikutnya tentu saja semua yang keluar rumah atau yang hadir di sekolah harus menggunakan masker. Barangkali itu Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Coba terima kasih saya sampaikan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sudah berkenan mendengar, mencermati dan memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.